Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Angelina. Saya dari SMK Kesehatan Bakti Kencana, kelas 11 keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur perawatan jenazah, dimulai dari pengertian. Pengertian perawatan jenazah adalah perawatan pasien setelah meninggal yang telah dinyatakan oleh dokter. Perawatan termasuk untuk menyiapkan jenazah untuk diperlihatkan kepada keluarga, transportasi ke kamar jenazah, dan melakukan disposisi atau penyerahan barang milik lain. Lalu indikasinya. Perawatan jenazah dilakukan atau dimulai setelah dokter menyatakan kematian pasien. Jika pasien meninggal karena kekerasan atau dicurigai, perawatan jenazah dilakukan setelah pemeriksaan otopsi atau medis secara lengkap. Lalu tujuannya yang pertama, penghormatan terhadap jenazah. Yang kedua, menjalankan kewajiban fardu ain bagi seorang muslim. Dan yang terakhir, untuk membuat jenazah dalam keadaan bersih. Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat. Sarana medis yang pertama ada kasap perban secukupnya, sarung tangan bersih atau handscoon, ada kapas, lalu ada plastik jenazah untuk membungkus jenazah, lalu ada plester penahan untuk menutup luka, ada bengkok 1 buah, dan troli. Sarana non-medis. Di dalam sarana non-medis ada pengganjal dagu, label identitas, tas plastik untuk barang-barang berharga lain, air dalam baskom, air bersih, sabun, handuk, selimut mandi, kain kafan, dan daftar barang berharga. Lalu ada sisir, ada baju bersih, dan peralatan ganti balut jika perlu. Prosedur yang pertama, mempersiapkan alat yang tadi udah, menyingsingkan baju lengan ke atas siku, melepaskan cincin jam tangan dan gelang, lalu memakai sarung tangan. Setelah itu siapkan alat-alat ke dalam ruangan, masuk ke dalam ruangan, lalu atur lingkungan sekitar tempat tidur. Bila kematian pada unit multibed, jaga privasi klien yang lain. Tutup sampiran, lalu cuci tangan. Tinggikan tempat tidur. Atur jenazah dalam posisi datar untuk mempermudah pekerjaan. Atur posisi supinasi. Yang pertama, tutup mata dengan menggunakan kapas secara perlahan. Tutup kapas di atas kelopak mata dengan menggunakan plester. Setelah itu, luruskan badan dengan lengan menyilang di atas abdomen dengan menyilang, atau telapak tangan menghadap ke bawah seperti ini. Lalu ambil gigi palsu jika diperlukan. Jika mulut tidak mau tertutup, tempatkan gulungan handuk di bawah dagu. Tempatkan bantal di bawah jenazah. Setelah itu, lepaskan perhiasan, cincin, jam tangan, seperti itu, lalu serahkan kepada keluarga dalam keadaan dimasukkan ke dalam plastik daftar barang berharga yang diberi identitas, lalu diserahkan kepada keluarga. Bersihkan badan jenazah dengan menggunakan air bersih. Bersihkan area tubuh yang terdapat kotoran seperti darah, feses atau muntahan.
Jika kotoran terjadi pada rektum, uretra, atau vagina, letakkan kasa, tutup kasa dengan plester. Rekatkan plester untuk mencegah terjadinya pengeluaran berlanjut. Setelah itu, rapikan sisir rambut dengan menggunakan sisir rambut. Lalu dilanjutkan dengan ganti balutan bila ada balutan. Balutan yang kotor harus diganti dengan balutan yang bersih. Setelah itu, pakaikan pakaian yang bersih untuk diperlihatkan kepada keluarga. Jika keluarga ingin meminta untuk melihat jenazah dahulu, atur posisi jenazah, posisi tidur, atau supinasi dengan mata tertutup, lengan menyilang di atas abdomen, lalu beri label identitas. Label identitas berisikan nama, umur, jenis kelamin, tanggal masuk rumah sakit, nomor kamar, dan nama dokternya. Setelah ditutup semua, rekatkan plester atau peniti agar tidak terbuka kain kafannya. Setelah itu, beri label identitas di luar jenazah. Tutup jenazah dengan kain, angkat jenazah ke atas berangkar dengan secara perlahan-lahan agar tidak terjadi gesekan antara kulit jenazah. Setelah itu, rapikan alat, lalu dokumentasikan prosedur perawatan jenazah. Pada catatan perawatan, catat waktu dan tanggal jenazah diantar ke kamar jenazah. Lakukan pencatatan apakah barang berharga disimpan atau diserahkan kepada keluarga. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama, berikan barang berharga milik klien kepada keluarga klien atau bawa tersebut ke kamar jenazah. Yang kedua, berikan support emosional kepada keluarga yang ditinggalkan dan teman yang ditinggalkan juga. Setelah itu, mengangkat jenazah dilakukan secara perlahan untuk mencegah lecet dan kerusakan kulit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.